ditakdirkan Tuhan, apa yang diberikan Tuhan kepada kita smart listeners di dalam kehidupan kita patutnya disyukuri dan juga dilihat, juga dimaknai dengan baik. Agar ketika dijalankan dapat memiliki arti yang tentu saja ini mempengaruhi tentang bagaimana sikap kita dan juga perlakuan kita terhadap hal tersebut. Namun apakah benar demikian? Kita akan kupas tuntas dalam Smart Happiness di pagi hari ini. Selamat pagi Smart Listener, selamat hari Jumat. Tasya Rustama hadir kembali untuk menemani aktivitas pagi hari Anda. Mungkin untuk Anda yang sekarang sedang di perjalanan atau sedang bersiap begitu ya untuk pergi ke suatu tempat. Anda yang mendengarkan kami di radio terestrial maupun di YouTube channel Radio Smart FM. Di kesempatan pagi hari ini, saya akan mengundang Motivator Nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, Tasya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Arfan. Bagaimana? Baik. Terus berproses menjadi lebih baik. Gitu. Alhamdulillah. Semoga bisa lebih nyaman dan juga lebih bisa tegar begitu ya Pak Arfan. Semuanya. Kita berbicara seputar topik yang sebelumnya sudah kita bahas Pak Arfan, Sent by God. Tapi ini yang kedua, part 2. Tapi sebelum kita sampai di sana mungkin dibahas dulu. Lagu pembuka tadi, adakah hubungannya dengan topik kita di hari ini? Silahkan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas mengenai topik yang sangat menarik ya, sangat inspiring, sangat spiritual. Judulnya adalah Sent by God. Ya, ternyata setelah kita bahas topik itu, saya melihat bahwa masih banyak hal-hal yang terkait dengan Sent by God itu yang bisa kita perdalam gitu, yang bisa kita pertajam dan bisa kita berikan contoh-contoh yang lebih real lagi, supaya setiap pendengar kita ya, smart listener dimanapun Anda berada, bisa lebih yakin lagi bahwa memang kita ini diutus ke dunia ini itu sebagai untuk menyampaikan misi terindah yang memang Tuhan hanya titipkan kepada kita gitu, bukan kepada orang lain gitu ya. Dan pagi hari ini itulah sebabnya saya mengangkat kembali topik ini untuk kita perdalam ya di setiap dimensinya. Kita buka dengan sebuah lagu yang sangat menarik, judulnya adalah Here for a Reason. Lagu ini adalah dari As It Remain ya, sebuah grup band dari Amerika, dan lagu ini ya, Here for a Reason, sudah ditonton lebih dari 1,7 juta orang di YouTube ya. Jadi saya kira banyak juga teman-teman yang sudah cukup familiar dengan lagu ini. Lagunya sangat bagus sekali ya. Here for a Reason bercerita tentang pesan yang sangat kuat tentang arti kita hidup di dunia ini, bahwa setiap kita memiliki tujuan dan alasan yang diberikan Tuhan untuk kita lakukan. Dan saat kita merasa lemah, putus asa, atau tidak berguna, lagu ini akan mengingatkan kita bahwa ada harapan dan kekuatan yang lebih besar dari diri kita yang akan menopang kita gitu. Ya. Mari kita simak syairnya ya. Ini bagus sekali. You are not forgotten. You are not alone. You think you are worthless, but you are worth it. Kamu tidak dilupakan. Kamu tidak sendirian. Kamu mungkin berpikir kamu tidak berharga, tapi kamu sangat berharga. And He calls you His own, made in His image. You are made for more. Ya. Dan dia itu D-nya besar ya, jadi dia itu Tuhan ya. Dan dia menyebutmu sebagai miliknya. Nah, ini penting sekali nih, dia menyebutmu sebagai miliknya. Dibuat dalam gambarnya, ini Tuhan. Ya. You are made for more. Kamu diciptakan untuk lebih dari ini. You think there is no plan, that it's all by chance, but don't believe that anymore. Mungkin kamu berpikir ini semuanya tidak ada rencana khusus gitu. Ya cuman sebuah kebetulan saja gitu, bahwa kita diciptakan di dunia ini cuma sebuah kebetulan gitu. But don't believe that anymore. Tapi jangan percaya sama itu lagi. Ya, jadi ini kita hidup di dunia ini udah penuh dengan rekayasa, rencana, planning yang sangat rinci dari Tuhan gitu. Ya. Every time that you wake up breathing, every night when you close your eyes, every day that your heart keeps beating, there is purpose for your life. Setiap kali kamu bangun dan bernafas,
Setiap malam ketika kamu menutup matamu, setiap hari ketika jantungmu terus berdetak, ada tujuan untuk hidupmu. So, don't give up, don't lay down. Jadi jangan menyerah, just hold on, don't quit now. Tetaplah bertahan, jangan berhenti sekarang. Every breath that you take has meaning. You are here for a reason. Setiap napas yang kamu ambil itu memiliki makna. Mhm. Kamu ada di sini untuk sebuah alasan. Oke. If you spend your days just getting by, when you feel useless, He can use you and show you what it means to be alive. Jika kamu menghabiskan hari-harimu hanya untuk bertahan, dan ketika kamu merasa tidak berguna, ini penting sekali nih Tasya, Dia dapat menggunakanmu. Ya, ketika kita merasa nggak berguna, Tuhan itu bisa menggunakan kita gitu, dan menunjukkan kepadamu apa artinya hidup. Ya. Every time that you wake up breathing, every night when you close your eyes, every day that your heart keeps beating, there is purpose for your life. Setiap kali kamu bangun dari tidur dan bernafas, setiap malam ketika kamu menutup matamu, setiap hari ketika jantungmu terus berdetak, ada tujuan untuk hidupmu. So don't give up, don't lay down, just hold on, don't quit now. Ya, jadi jangan menyerah, tetap bertahan, jangan berhenti sekarang. Every breath that you take has meaning. Setiap napas yang kamu ambil memiliki makna. You are here for a reason. Kamu ada di sini untuk suatu alasan. Every day is a gift from above. Nah, ini juga penting nih. Every day is a gift from above. Setiap hari itu adalah hadiah dari atas. Don't throw it away. Jangan dibuang-buang itu. When it feels like too much, He'll be there. Ketika rasanya udah too much ya, terlalu banyak beban penderitaan kita gitu. Yakinlah He'll be there. Tuhan itu ada di sana. Ya. Itu Tasya. Luar biasa kan? Luar biasa banget ini liriknya Pak Antoni, apalagi bisa menjadi penyemangat ya ketika kita down, ketika kita merasa bahwa aduh kok gini banget, kemudian ketika kita sendirian begitu, kita diingatkan lagi, oh ternyata kita nggak sendirian, ada misi yang kita emban, dan ada Tuhan yang selalu melihat kita, selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Kita akan lebih mendetailkan seputar hal ini, Sent by God yang part kedua begitu ya Pak Arfan. Dengan tentu saja bagaimana pembahasan lebih komprehensif, lebih mendetail seputar hal ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, boleh di 0812 11 12 959, atau Anda juga bisa bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Kita jadi dulu sejenak Smart Listeners untuk satu commercial break berikut ini. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart FM Business and Inspiration. Anda boleh bergabung bersama dengan kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness di hari Jumat ini. Mungkin saya mau buka dengan sebuah pertanyaan. Kalau yang Anda sadari begitu Smart Listeners, kira-kira apa sih misi Anda di dunia ini? Mungkin untuk Anda yang sudah sadar begitu ya, misi Anda di dunia ini untuk apa? Boleh bergabung di 0812 11 12 959, atau Anda juga bisa bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Oke, Pak Arfan, izin mungkin kita merefresh kembali ingatan kita begitu ya di minggu lalu. Kira-kira Sent by God yang sudah kita bahas di minggu lalu itu tentang apa sih? Apa boleh gitu reviewnya sedikit? Silahkan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya ya. Jadi yang diutus Tuhan ke dunia ini itu bukan hanya nabi dan rasul. Setiap kita itu dikirim ke dunia ini karena sebuah alasan. Ada sebuah misi suci yang dititipkan Tuhan khusus kepada kita gitu. Kita harus menyadari itu. Nah, kalau kita sudah menyadari itu, maka hidup akan berubah gitu. Akan berubah. Ya, kita sadar bahwa kita dikirim Tuhan ke dunia ini oleh Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangannya gitu. Jadi kalau kita dikirim ke dunia ini oleh Tuhan, maka yang paling penting di dunia ini sesungguhnya adalah apa yang diinginkan Tuhan gitu. Bukan apa yang kita inginkan gitu. Karena yang menciptakan kan Tuhan. Tuhan menciptakan sesuatu itu kan karena ada maksudnya. Sama saja dengan yang namanya manusia. Kita
ketika dia menciptakan sesuatu ya, misalnya dia menciptakan kacamata, itu kan ada maksudnya kacamata ini. Kenapa diciptakan? Mhm. Yang menentukan maksudnya itu bukan si kacamata, bukan yang diciptakan. Yang menentukan maksudnya, tujuan hidupnya itu adalah yang menciptakan gitu. Kenapa dibuat kacamata? Supaya membantu orang untuk bisa melihat dengan lebih jelas. Mhm. Kenapa diciptakan misalnya jam tangan? Untuk membantu orang mengatur waktu, memanage waktu, ya. Supaya ada kesepakatan kan dalam semua orang. Kalau kita bilang jam 8 itu jam berapa sebetulnya? Ada kesepakatan, makanya ada jam gitu ya. Ya, ketika orang menciptakan dulu belum ada nih Zoom seperti ini kan, ya tahu-tahu kok ada Zoom gitu. Berarti kan ada sebuah maksud gitu, ada sebuah tujuan gitu. Kenapa diciptakan Zoom ini, aplikasi Zoom ini gitu. Nah, yang menentukan kenapanya itu bukan si Zoom ini, tapi yang menciptakan gitu. Zoom ini tinggal terima aja, tinggal terima jadi gitu. Kamu sudah ditentukan oleh Tuhan, oleh manusia yang menciptakan Zoom ini adalah untuk menjadi sarana komunikasi antar manusia yang satu dengan manusia yang lain yang berada di tempat yang berbeda, yang berjauhan gitu. Jadi dia tinggal ikut aja sebetulnya gitu, apa yang diinginkan oleh yang menciptakan Zoom ini. Dan semua benda di dunia ini kan begitu. Mhm. Semua benda di dunia ini hanya mengikuti tujuan yang sudah diciptakan oleh yang menciptakannya gitu. Nah, sama manusia dikirim Tuhan ke dunia ini, yang ngirim itu Tuhan. Mhm. Yang punya mau Tuhan, yang punya maksud Tuhan. Bahkan kita sendiri tidak tahu kenapa kita dilahirkan. Benar nggak? Kita tidak pernah minta supaya kita dilahirkan kan? Atau kita udah ada aja yang namanya Tasya Rustama, lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian gitu. Arfan Pradiansyah lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nggak pernah minta itu. Tahu-tahu lahir. Terus kok kita yang menentukan kita mau kemana? Kok bisa-bisanya kita yang menentukan saya mau ini, saya mau itu. Wong, saya diciptakan Tuhan aja saya nggak tahu. Tahu-tahu saya udah lahir. Nah, tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk menentukan sebetulnya, menemukan sebetulnya untuk apa ya saya diciptakan ya. Kalau kita sudah menemukan itu, maka kita akan hidup sesuai dengan tugas atau misi khusus yang sudah diamanahkan kepada kita itu. Nah, kalau kita hidup sesuai dengan misi khusus yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita, maka kita akan mengalami hidup yang menakjubkan gitu. Hidup yang menggairahkan, hidup yang penuh dengan semangat, hidup yang tak kenal menyerah gitu. Karena kita tahu memang kita diciptakan Tuhan untuk itu. Mhm. 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 Dan itulah nanti yang membuat kita selalu bahagia di tempat kerja gitu. Baik. Selalu. Karena kita memang merasa bahwa pekerjaan itu bukan semata-mata sarana untuk mencari nafkah ya, untuk mencari uang, bukan. Pekerjaan adalah sebuah cara kita untuk mewujudkan misi suci yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita gitu. Dan itu mengubah semua aspek kehidupan kita, bukan hanya bekerja tapi juga dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga, itu semuanya akan berubah. Kita jadi tahu bahwa kita ini hanya kaki tangan Tuhan kok. Kita hanya agen-agen Tuhan kok gitu. Baik, Pak Arfan, ini sebuah pertanyaan menggelitik saya begitu ya. Apakah tujuannya adalah selalu hal yang baik? Apakah selalu hal yang suci begitu? Apakah pernah ada atau mungkin ada kasus begitu yang misinya tuh ya emang buat menguji orang lain aja? Jadi tokoh antagonis di dalam kehidupan, entah itu kehidupan siapa. Ada nggak sih seperti itu, Pak? Ya, jadi Tuhan kan maha pengasih, maha penyayang. Ya, di dalam ajaran agama apapun itu yang menjadi keyakinan dari kita semua ya. Tuhan itu yang maha penyayang. Maka ketika Tuhan menciptakan sesuatu itu adalah untuk mewujudkan rasa kasih dan sayangnya kepada manusia. Bahwa kemudian nanti disalahgunakan oleh manusia itu hal yang berbeda. Gitu. Jadi misalnya saja ya, misalnya kenapa handphone ini diciptakan gitu? Karena ada kebutuhan untuk berkomunikasi? Yang menentukan tujuan dari handphone ini. Bayangkan kalau handphone ini adalah sebuah apa ya istilahnya ya? Bisa makhluk hidup gitu ya. Handphone ini adalah makhluk hidup. Kenapa handphone ini diciptakan? Yang menentukan tujuan handphone ini kan yang menciptakan handphone. Yes.
bukan si handphone sendiri yang mengatakan aku pengen begini, pengen begitu. Enggak kan? Kamu diciptakan untuk memudahkan komunikasi antar manusia. Mhm. Diciptakan untuk membantu kehidupan manusia. Karena itu fiturnya ada banyak dalam handphone ini. Mhm. Mhm. Dan handphone ini tidak bisa menentukan dia mau jadi apa, karena dia sudah diciptakan seperti itu untuk sebuah maksud, tujuan, dan misi yang khusus. Mhm. Pertanyaannya, bisakah kemudian handphone ini digunakan untuk misalnya memukul orang gitu? Bisa. Dan mungkin sakit juga ya kalau Mhm. dipukul handphone. Mhm. Sakit juga ya. Tapi kan bukan itu tujuan handphone ini diciptakan kan? Berarti eh, memang ada yang menyalahgunakan. Mhm. Jadi misi yang sudah dititipkan Tuhan itu sudah melenceng gitu. Ya. Yang diciptakan oleh si pembuat handphone ini ternyata sudah diselewengkan gitu. Dan itu bukan kesalahan si pembuat handphone, bukan kesalahan si pencipta, tetapi kesalahan dari eh, perjalanan dari handphone ini yang kemudian disalahgunakan oleh orang yang menggunakannya gitu. Bukan kesalahan dari si pencipta. Jadi Tuhan itu ketika menciptakan itu tidak pernah dia menciptakan, oh orang ini digunakan untuk menguji orang lain gitu. Jadi ada orang yang memang diciptakan untuk jadi orang yang nyebelin, Mhm. yang bisa membuat orang lain itu marah, kesel, geram gitu ya. Nggak ada. Semua orang diciptakan untuk membantu orang lain. Semua orang diciptakan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam gitu. Hmm. Baik. Sebelum kita jeda Pak Arfan, ini tiba-tiba saya mendapati sebuah pemikiran yang cukup dalam sih. Bukankah ketika kita merasakan rahmat, merasakan kasih sayang, kita nggak akan mengenal apa itu kasih sayang, apa itu mungkin rasa syukur, ketika kita tidak mengalami masa jatuh atau masa yang membuat kita merasa bahwa sebaliknya begitu. Paham nggak Pak Arfan maksudnya? Ketika kita mungkin merasa bahwa baik, berarti kan ada hal sebaliknya kan? Berarti ada tidak baik begitu kan? Ketika kita merasa bersyukur atau rahmat dari Tuhan, berarti kan kita merasa ada menderita, ada kesengsaraan di situ. Barulah ada muncul rahmat, rasa syukur. Kalau misalnya tanpa itu semua, tanpa hal yang mungkin sebaliknya, kita kan nggak akan tahu hal yang sebaliknya. Begitu loh Pak Arfan. Nah ini gimana nih penjelasannya? Kita jeda dulu sejenak Pak Arfan untuk pembahasan yang lebih komprehensif. Karena nih dalam juga gitu kan. Kok jadi lebih dalam banget gitu. Tapi kita jeda dulu Smart Listeners. Mungkin ada pertanyaan di benak Anda juga yang mungkin menggelitik di pagi hari ini. Ingin bergabung? Boleh silakan. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Kita jeda.